sebuah istana yang terpendam. Jadi pilar-pilarnya itu sangat kokoh ya, mengisyaratkan sebuah katedral yang sangat megah yang ada di Eropa seperti kastil-kastil. Ini sebuah aset budaya yang sangat ternilai dan semoga kemudian memberikan maslahat bagi warga sekitarnya atau masyarakat desa setempat, termasuk bagi para bapak-bapak ya, para petani. Ya, inilah sosok Cak Dombleh, penakluk Akar Mimang. Dia adalah keturunan Majapahit asli. Konon dia adalah penakluk Akar Mimang. Seperti yang kita ketahui bahwa Akar Mimang itu adalah akar yang akan menyesatkan siapapun yang akan melewatinya, termasuk para pendaki, para pencari harta karun pada masa lampau sebelum kerajaan bahkan ya, manusia purba, kerajaan Majapahit. Inilah misteri Akar Mimang yang sangat ditakuti oleh warga. Siapa yang melewati ini, dia pasti akan tersesat dan tidak bisa pulang, kecuali tahu caranya. Seperti apa caranya? Tetap ikuti channel ini agar lebih paham ketika kita akan melakukan pendakian di gunung-gunung atau hutan. Oke. Nah, ini semacam gua pertapaan pada masa kuno. Gua pertapaan sendiri berkembang sejak abad ke-11 masa Airlangga. Ya, beberapa arsitektur gua seperti gua Slomaklen yang ada di Kediri ini merupakan contoh ya yang pertama dibangun oleh Raja Airlangga untuk sang putri mahkota, Sang Rama Wijaya Prasada Tunggadewi, yang sebenarnya ada Mahamantri Hino atau sang pangeran, namun menolak tahta dan memilih menjadi pertapa perempuan atau biksuni. Mari kita telusuri. Di sini ada semacam lantai yang ditinggikan gitu ya. Yang tinggi berbeda dengan lantai untuk kaki. Jadi di sini kemungkinan ini adalah untuk pertapaan. Selain itu juga pilar-pilarnya ini sangat asli. Terlihat dari warnanya yang berbeda dengan bagian bawah. Warnanya itu hitam, menandakan umur dari gua ini ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun lamanya. Jika kita setelah memasuki balai di depan, kita akan lebih dalam lagi memasuki area yang penuh dengan lorong-lorong pertapaan. Jadi kita harus hati-hati, rahayu mbak, rahayu. Jika merasa prasejarah seperti bagaimana kehidupan Homo erectus gitu ya, atau masa prasejarah, gua menjadi hunian dari terik matahari, hujan, angin, termasuk serangan binatang buas. Gua ini menjadi aman karena seluruh dindingnya adalah gunung dan hanya satu lubang di depan yang kemungkinan pada masa prasejarah itu ditutup rapat sehingga hewan-hewan buas tidak bisa masuk. Kemudian pada masa kuno Hindu-Buddha, gua ini menjadi semacam pertapaan, persajian, pemujaan, dan asrama kadewa guruan. Banyak sekali gua-gua yang dibangun pada masa Majapahit atau sebelumnya di lereng-lereng gunung penanggungan, Gunung Bekel, Gunung Saraklopo, Kemuncup maupun Gajah Mungkur. Nah, di sini ada semacam ceruk yang sangat luar biasa sekali ya. Ceruk ini benar-benar mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dengan sebuah ukuran sekitar 2x2 meter ini, seseorang atau pertapa biasanya melakukan meditasi, fokus kemudian memperdalam dharma, fokus mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kemudian melepaskan dari segala ikatan duniawi yang melekat termasuk keluarga dan negara. Karena memang usia-usia pensiun adalah waktunya kemudian mempersiapkan diri menjemput moksa. Di sini ada artefak-artefak penting. Ya. Dari galian ini, selain kemudian cerita tutur masyarakat, ditemukan beberapa arca juga pada masa lalu ya kemudian hilang arca tersebut. Kemungkinan di sini juga pernah ada aktivitas pemujaan atau kemungkinan juga hanya untuk menyembunyikan benda-benda purbakala semacam arca-arca dan pusaka-pusaka yang penting, bisa jadi juga. Nah, di sini ada semacam terakota. Ini merupakan semacam terakota yang terbuat dari tanah yang dibakar. Ini hiasan-hiasan yang menghiasi tiang-tiang kayu tepat di atas umpak. Jadi umpak batu, tiang kayu, bagian yang membatasi antara umpak batu dengan kayu ini
ditempel dengan hiasan-hiasan berupa terakota. Dan di sini juga ada semacam pecahan gentong atau tembikar kuno. Kemungkinan ini untuk wadah air atau semacam mangkok, mangkok kuno, karena ini adalah bagian belakangnya kemungkinan ya. Nah di sini ada semacam kalau direkonstruksi itu adalah sesuatu yang besar, kemungkinan untuk wajah air atau bisa untuk memasak atau untuk menaruh makanan lainnya ya. Jadi ini fungsinya adalah profan. Di sisi yang lain memang gua yang hitam ini ada semacam lorong-lorong rahasia ya, lorong-lorong rahasia. Dan ini juga ada semacam masyarakat masih melakukan semacam persajian, karena kita temukan bunga-bunga wewangian di sini yang cukup banyak. Jadi ada gading, kenanga, mawar, pandan, dan cempaka, itu banyak di sini. Artinya bunga-bunga itu yang pada masa kuno juga merupakan untuk sekar ya, disekar, ditaruh di persajian, depan arca, depan linggayoni, di candi-candi, bahkan sampai saat ini diteruskan di makam-makam leluhur mereka dan termasuk tempat-tempat keramat. Jadi ini sebuah persajian, bentuk-bentuk persajian yang ini merupakan sejak agama asli Nusantara, yaitu masa prasejarah, terus dilanjutkan kepada masa Hindu-Buddha sampai masa Islam saat ini, menaruh bunga kepada leluhur atau keluarga yang sudah mangkat. Ini ternyata masih dilakukan, tapi polanya saja yang berbeda, tapi sebenarnya aktivitasnya adalah yang sama. Juga di sini ada semacam ceruk ya, kotak. Nah ini ada semacam tatah besi. Kemungkinan juga alat-alat tatah pada era Majapahit tidak begitu berubah, pasti mirip seperti ini. Dan juga palu, ikan palu-palu pada masa Majapahit juga seperti ini juga ya, karena fungsinya dan bentuknya ini masih eksis hingga saat ini. Juga ada semacam lubang ventilasi atau jendela. Jadi gua ini benar-benar sangat megah, bak sebuah istana yang terpendam. Jadi pilar-pilarnya itu sangat kokoh ya, mengisyaratkan sebuah katedral yang sangat megah yang ada di Eropa seperti kastil-kastil. Dan ini sebuah aset budaya yang sangat ternilai dan semoga kemudian memberikan maslahat bagi warga sekitarnya atau masyarakat desa setempat, termasuk bagi para bapak-bapak ya, para petani ini yang memang nekat menggali kembali gua tinggalan ini. Semoga kemudian bermanfaat, Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selain itu juga di sini ada semacam lubang ventilasi. Nah, lubang ventilasi ini berkelok. Nah, mengingatkan sebuah bentuk lubang pertahanan. Kalau kenceng, musuh masuk dari sana kelihatan. Kalau berkelok dan dicegat, diwaspadai dari sini gitu ya, diantisipasi, maka musuh dari sana tidak kelihatan kalau ada yang menjaganya. Jika belokan ini sama seperti ketika kita naik kendaraan atau sepeda motor, tentu di belokan tertentu kita tidak boleh menyalip ya, tidak boleh menyalip karena kendaraan dari depan tidak terlihat. Nah, disitulah kemudian berbagai macam kemudian keindahan, nilai budaya, nilai seni, nilai arsitektur, dan nilai kesejarahannya ini harus terus kita gali, kita eksplorasi, dan kita publikasi agar generasi saat ini itu bisa membanggakan diri akan prestasi leluhurnya yang sangat luar biasa. Kalau kita keluar mulut gua ini terlihat gunung Penanggungan di sana ya teman-teman ya. Dari gua ini tepat menghadap ke Penanggungan, jadi sangat indah sekali ya. Memang orang-orang dulu itu sangat memperhatikan pemandangan ya. Ketika keluar rumah itu seperti langsung menghadap ke pemandangan. Ya, oke. Sementara ini dulu ya video kita kali ini di explore di desa Njiu, Kutorjo, Mojokerto, Jawa Timur ya. Mohon maaf bila ada gambar atau kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga komentarnya ya, agar channel ini bisa tetap terus berkarya untuk Nusantara Cerita ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat, damai selalu Nusantaraku.